Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam mata kuliah Budaya Alam Minangkabau pada hari ini. Selawat berangkaian salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak selaku dosen mata kuliah Budaya Alam Minangkabau dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Di sini saya Jeffrey Erwanto selaku moderator dan rekan saya yaitu Vela Berliana Putri, Vicky Liantara, Rionaldi, Rani Gusmiati, dan Fadli Fernanda sebagai tim penyaji. Di sini kami akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu rumah dan rumah adat di Minangkabau, yang kedua pakaian dan pakaian adat di Minangkabau, yang ketiga makanan dan makanan adat di Minangkabau. Di mana latar belakang dalam materi kami ini yaitu sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Minangkabau yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam konteks Minangkabau, ketiga kebutuhan ini terkait erat dengan filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah yang menekankan pentingnya keimanan, keamanan, dan kesejahteraan. Pemimpin adat di Minangkabau seperti Ninyak Mama, alim ulama, dan Cadiak Pandai bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, aman, dan kesejahteraan. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai bagian dari kesejahteraan hidup. Baiklah, saya ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sandang, pangan, dan papan merupakan komponen penting dalam peran di perekonomian dan kebudayaan Minangkabau. Yang pertama ada kebudayaan. Sumber ekonominya itu terdiri dari sandang atau pakaian, industri tekstil dan kerajinan tangan seperti tenun, songket, dan sulam menjadi sumber pendapatan dan pekerjaan. Yang kedua ada pangan, yaitu makanan. Sektor pertanian dan kuliner seperti produk rendang, sate, dan nasi padang mendukung perekonomian lokal. Yang ketiga papan, yaitu tempat tinggal, pembangunan dan pengelolaan rumah adat gadang, serta pengembangan pariwisata. Terus unsur budaya dari sandang, yaitu melambangkan status sosial dan kehormatan. Motif dan warna kain tenun memiliki makna simbolis. Pakaian adat dalam upacara adat dan perayaan. Yang kedua pangan, makanan khas dalam upacara adat dan perayaan tradisi makanan bersama atau makan bareng. Simbol kebersamaan dan kesolidaritas. Yang ketiga ada papan, arsitektur rumah gadang yang unik, simbol kekeluargaan dan kebersamaan, tempat pelaksanaan upacara adat dan perayaan. Itu seperti meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, terus mengembangkan budaya atau pariwisata, melestarikan tradisi dan budaya Minangkabau, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terus mengembangkan industri kreatif dan inovatif. Strategi pengembangan yaitu pengembangan industri tekstil dan kerajinan, terus peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan, terus pengembangan pariwisata, budaya, pendidikan dan pelatihan kesenian dan kerajinan. Terus promosi budaya Minangkabau melalui media sosial dan event. Baiklah, sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Oke, dan sana kesaduannya perkenalkan Ambo Fadli Fernanda NPM 72. Ini melanjutkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Rumah di Rumah Gadang di Minangkabau.
Orang Minang atau lebih dikenal sebagai Minangkabau adalah suku bangsa dan berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Orang Minangko memiliki budaya nan kayu dan unik, termasuk arsitektur rumah adatnya yang disebut rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat di Minangkabau dan punya ciri khas nyusuran. Desain rumah ko menggambarkan filsafat, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau. Berikut adalah beberapa aspek penting dari rumah gadang. Yang pertama, bentuk dan struktur. Bentuk dan struktur ko terbagi menjadi dua. Pertama, atap gonjong. Atap gonjong rumah gadang punya bentuk dan serupa tanduk kabau dan disebut gonjong. Atap ko melambangkan semangat kabau dan kuat je berani. Kedua, bangunan panggung. Rumah gadang di Minangkabau dibangun di atas panggung dan punya beberapa tiang penyangga dan disebut soko guru. Iko melambangkan kedudukan manusia dan harus selalu berusaha untuk menjaga keharmonian jo alam sesama. Aspek selanjutnya, fungsi jo ruangan. Fungsi jo ruangan terbagi menjadi tiga. Pertama, ruang utama. Di bagian muka rumah ada ruang utama dan disebut ruang pangkalan. Ruang ko biasanya digunakan untuk menerima tamu dan melaksanakan kegiatan sosial. Kedua, ruang keluarga. Di bagian belakang ada ruang keluarga dan disebut ruang gudang sarang. Ruang ko digunakan untuk kegiatan keluarga, dia punya ruang penyimpanan. Ketiga, ruang dapur. Dapur disebut ruang surau. Dia terletak di bagian samping rumah dan pokok mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Aspek selanjutnya, hiasan dan dekorasi. Hiasan dan dekorasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ukiran kayu. Rumah gadang sering dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu dan indah dan rumit. Ukiran ko punya makna simbolis dan seringkali menggambarkan cerita atau nilai-nilai budaya. Yang kedua, warna. Rumah gadang biasanya dicat warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau dan melambangkan kehidupan dan kegiatan. Aspek selanjutnya, filsafat dan simbolis. Iko terbagi menjadi dua. Yang pertama, matriarkat. Rumah gadang menggambarkan sistem matriarkat dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Rumah ko seringkali menjadi milik padusi jadi diwariskan dari nyak kana padusi. Selanjutnya, keharmonian alam. Bentuk dan struktur rumah gadang juga melambangkan keharmonian antara manusia dan alam. Setiap elemen punya makna simbolis dan mendalam. Itulah penyampaian materi dari Ambo. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang berjudul Pakaian dan Pakaian Adat di Minangkabau. Di Minangkabau, juga dikenal sebagai Minangkabau, adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Indonesia, mereka memiliki kebudayaan yang kaya, termasuk pakaian adat yang unik, memiliki kultural yang dalam. Berikut adalah deskripsi yang sering pakaian adat di Minangkabau. 1. Pakaian adat pria atau baju sikap. Baju sikap pakaian adat pria Minangkabau disebut baju sikap. Baju ini terbuat dari kain songket yang bermotif dan berwarna-warni. Baju sikap biasanya berlengan panjang dan memiliki kerah tinggi yang menunjukkan kesopanan dan kehormatan. Destar. Pria Minangkabau juga mengenakan destar yang merupakan ikat kepala tradisional. Destar biasanya terbuat dari kain songket yang sama dengan baju. Sarung. Sarung atau kain panjang yang dikenakan di bawah baju biasanya berwarna hitam atau coklat tua. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Liantara dengan NPM 22
0203090014. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, pakaian adat wanita. Yang pertama, baju kurung. Pakaian adat wanita Minangkabau disebut baju kurung. Baju ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kebaya yang merupakan bagian atas dan kain panjang yang merupakan bagian bawah. Kebaya biasanya berlengan panjang dan memiliki kerah rendah atau manik-manik. Kain panjang. Kain panjang yang dikenakan di bawah kebaya biasanya berwarna-warni dan bermotif. Kain ini dikenakan dengan cara melilitkan ke pinggang. Selanjutnya, selendang. Selendang yang dikenakan di atas bahu biasanya terbuat dari kain songket yang sama dengan kain panjang. Selendang ini melambangkan kehormatan dan kesopanan. Aksesoris. Wanita Minangkabau juga mengenakan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan anting-anting yang terbuat dari emas atau perak. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu yang ketiga, makna dan filosofi. Warna dan motif. Warna dan motif pada pakaian adat Minangkabau memiliki makna tersendiri. Warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau melambangkan kehidupan, kemakmuran, dan kesuburan. Sedangkan motif seperti bunga, daun, dan burung melambangkan alam dan kehidupan. Bahan. Kain songket yang digunakan untuk membuat pakaian adat Minangkabau adalah kain tenun yang memiliki tekstur kaya dan bermotif. Kain songket ini melambangkan keahlian dan keindahan seni tenunan Minangkabau. Kesopanan dan kehormatan. Pakaian adat Minangkabau selalu menekankan kesopanan dan kehormatan. Kerah tinggi pada baju pria dan rendah pada wanita melambangkan sikap hormat dan penghargaan terhadap budaya dan tradisi. Yang keempat, penggunaan upacara adat. Pakaian adat Minangkabau biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, khitanan, dan acara keagamaan lainnya. Petunjuk kesenian. Pakaian adat juga digunakan dalam pertunjukan kesenian dan kesenian tradisional seperti tari piring, tari payung, dan randai. Acara resmi. Dalam acara-acara resmi seperti pembukaan acara kebudayaan atau pertemuan komunitas seperti adat, Minangkabau seringkali digunakan untuk menjunjung identitas dan kebanggaan terhadap budaya Minangkabau. Yang terakhir, pakaian adat Minangkabau tidak hanya sebagai pakaian yang indah dan unik, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya yang turun-temurun. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu makanan dan makanan adat Minangkabau. Minangkabau, sering disingkat Minang menjadi Minang, adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari Sumatera Barat. Di Indonesia, mereka memiliki kekayaan budaya yang sangat unik, termasuk masakan tradisional yang kaya rasa. Berikut adalah makanan khas Minangkabau yang terkenal. 1. Rendang. Rendang adalah hidangan daging sapi yang dimasak dengan rentah-rentah dan santan hingga kering dan berwarna gelap. Rendang memiliki tekstur yang lembut
dan rasa yang kaya. 2. Sate Padang. Sate Padang adalah sate yang terbuat dari daging sapi yang dipotong kecil-kecil dengan ditusuk dengan tusuk sate. Sate ini disajikan dengan kuah kacang kental dan pedas serta potongan ketupat. 3. Soto daging. Soto daging adalah sup yang terbuat dari daging sapi, jeroan, dan sayur-sayuran seperti kol dan toge. Sup ini disajikan dengan kuah yang kaya rempah. 3. Gulai. Gulai adalah masakan yang menggunakan bahan utama seperti ayam, ikan, atau sayuran yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Contohnya gulai ayam, gulai ikan, dan gulai pakis. 5. Dendeng balado. Dendeng balado adalah daging sapi yang diiris tipis dan digoreng hingga renyah. Kemudian ditumis dengan bumbu balado yang pedas. 6. Lemang. Lemang adalah kue beras ketan yang dimasak di dalam bambu. Lemang sering disajikan dengan rendang atau masakan lainnya. 7. Katuko. Katuko adalah kue tradisional yang terdiri dari beras ketan dan dibungkus dengan daun pisang. Kue ini biasanya disajikan dengan gula merah cair. 7. Ketupat sayur. Ketupat sayur adalah hidangan yang terdiri dari ketupat yang disajikan dengan sayur lodeh atau gulai sayur. 8. Ayam pop. Ayam pop adalah ayam yang direbus dengan bumbu-bumbu hingga empuk, kemudian digoreng sebentar. Ayam ini disajikan dengan sambal hijau. 9. Talua paku atau talua paku. Talua paku adalah masakan yang terbuat dari daun pakis yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Makanan-makanan ini memiliki cita rasa yang khas dan sering disajikan dalam acara-acara adat atau perayaan di Minangkabau. Selain itu, masakan di Minangkabau juga dikenal karena penggunaan rempah-rempah yang kaya seperti kunyit, lengkuas, jahe, dan daun kunyit yang memberikan aroma dan rasa yang unik. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyajikan materi pada hari ini. Maka dapat saya simpulkan bahwasannya sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Minangkabau yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam konteks Minangkabau, ketiga kebutuhan ini terkait erat dengan filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah yang menekankan pentingnya keimanan, keamanan, dan kesejahteraan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.